Oh, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Punya Trian. Kita akan belajar bareng-bareng kali ini tentang time management gitu ya. Time management itu apa sih? Time management itu adalah ilmu yang dapat membantu kita dalam mengatur dan memanajemeni, mengorganisir waktu yang telah kita punya. Dan kita dapat mengaturnya, membaginya ke dalam skala prioritas dan juga menjadwalkan agenda-agenda kita. Gitu. Oke, yang pertama adalah time management gitu ya. Kalau kita berbicara tentang time management, maka nggak lepas dari beberapa ini. Ada task, ada to do gitu ya, yang nantinya akan kita turunkan ke dalam list to do. Kemudian ada prioritas, ada project, ada plan, dan juga ada achievement gitu. Nah, di dalam kita hidup, di dalam kita bekerja, kita, tentunya kita punya target gitu ya. Kita semua punya target yang besar, eh, target yang besar di dalam hidup. Biasanya kalau aku sih memberikan tips sebagai target yang besar dipecah dalam perencanaan yang kecil-kecil setangkup gitu ya. Misal kita punya target nih sekian. Waktunya apa? 10 tahun. 10 tahun gitu ya. Biasanya di dalam 10 tahun pasti aku punya kan, aku akan punya target ini gitu ya. Yang aku nggak akan lakukan adalah ini gitu ya. Misal dalam 10 tahun aku akan mendapatkan ini gitu ya. Dan aku juga dalam 10 tahun akan nggak akan mengurusi teman gitu ya. Ini kan hal positif, ini hal negatif ya. Kita pasti punya target itu. Biasanya aku akan membaginya ke dalam setangkup-setangkup gitu ya. Ini di tahun pertama misal ini, kemudian ini dan ini dan ini dan ini gitu ya. Ini bisa aku lakukan nih di 1 tahun pertama. Ini di tahun kedua, misal ini di tahun sampai dari tahun 1 sampai 5 dan ini kemudian di tahun berjalan sampai tahun 10 gitu. Kalau aku udah bisa melakukan ini, maka aku akan bisa menghindari ini. Ini hal negatifnya gitu ya. Nah, sama pun dengan target yang besar di 10 tahun ini, kita akan bisa membaginya ke dalam step-step ini sehingga apa? Sehingga kita punya target yang dalam 10 tahun target ini bisa terlaksana. Target gedenya ini. Nggak hanya dalam waktunya yang gede gitu ya, tahunan. Kita dapat membagi target yang kita lakukan, misalnya target bulanan yang ditetapkan, target mingguan ataupun target harian, ke dalam setangkup-setangkup kecil gitu ya, target-target kecil. Biar apa? Biar kita mudah melakukannya, kita mudah melangkah, kita mudah untuk mencentang, me- melakukan hal-hal itu ke dalam hal-hal yang kecil gitu ya. Enak aja gitu. Kalau misal ini nggak bisa dilakukan, oh ya berarti dilakukan besok gitu ya. Target itu harus ada. Cuman aku biasanya akan membaginya ke dalam target-target kecil. Oke, apakah nggak bisa dilakukan sekaligus gitu ya? Kalau kita berbicara tentang waktu, kita maka akan ngapain kalau dalam 10 tahun, lama banget dalam eh, 2 hari, lama banget. 1 hari kalau bisa selesai ngapain? Harus dikerjakan dalam waktu seminggu gitu kan? Ini sama halnya dengan multitasking. Gitu. Kita akan berbicara tentang multitasking. Kalau kita berbicara tentang multitasking, maka ini adalah diagram yang pernah aku temui gitu ya teman-teman. Aku akan share ke teman-teman. Kalau diagram ke kanan ini, itu menunjukkan jumlah multitasking. Sementara yang ke atas, diagram Y-nya, itu adalah kualitas pekerjaan yang selesai. Semakin banyak jumlah multitasking yang kita kerjakan, misal 5 kita lakukan hal itu sekaligus gitu ya, 4 gitu ya, itu maka fokus pekerjaan kita yang selesai, hasilnya itu akan nggak bagus gitu ya. Menurut penelitian, jumlah multitasking kita misalnya hanya 1 atau 2 hal yang kita kerjakan sekaligus gitu ya, itu hasilnya akan optimal nih. Semakin banyak, itu akan semakin turun. Apakah pekerjaan kita nggak selesai? Selesai. Tapi hasilnya apakah bagus? Belum tentu. Bisa jadi hasilnya itu nggak optimal gitu ya. Ketika kita terlalu banyak melakukan hal dalam waktu sekaligus, kita hanya akan terlihat sibuk, cuman nyatanya kita akan buang-buang waktu. Karena hal yang kita kerjakan nggak optimal. Gitu. Optimal yang dimaksud adalah uh, bukan versi terbaik yang akan kita berikan terhadap pekerjaan tersebut. Menurut studi Universitas London juga, multitasking itu bisa membuat IQ kita turun bisa sampai 10 sampai 15 poin.
Ngeri nggak tuh? Sejujurnya kalau aku juga pernah melihat dan membaca gitu ya, eee, manusia itu nggak bisa melakukan multitasking gitu. Mereka hanya melakukannya secara bergantian. Walaupun ada yang mengerjakan, "Oh aku bisa kok, keramas dan juga ini," gitu. Cuman nyatanya mereka melakukan bergantian, otaknya menyuruhnya mereka bergantian. Menyetir dan juga menelpon, itu kayak multitasking, cuman mereka akan bergantian, fokusnya akan terpecah gitu ya. Itu akan menurunkan IQ kita. Kemudian kalau kita nggak bisa multitasking, kita nggak disarankan multitasking, maka apa yang harus kita kerjakan? Nah, ini yang dapat kita kerjakan. Kita masuk ke sini. Kita harus bisa membuat skala prioritas. Gitu ya. Kita harus bisa membuat skala prioritas. Mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, mana yang harus kita kerjakan nanti-nanti aja. Gitu. Kita harus bisa membedakan antara sibuk dan juga produktif. Gitu ya. Kita harus bisa membedakan antara sibuk dan juga produktif. Belum tentu orang yang terlihat sibuk dari pagi sampai malam kelihatan kerja itu produktif. Gak sama sekali. Itu beda. Kemudian kalau aku biasanya aku akan menurunkan ke dalam diagram time management kecil-kecilan ini. Aku lupa diagram ini namanya apa, cuman uh, aku akan nge-share ilmunya ke teman-teman. Teman-teman harus bisa membedakan hal-hal yang teman-teman lakukan, agenda yang teman-teman lakukan itu ke dalam penting atau enggak, urgent atau enggak urgent, gitu ya. Misal nih, aku kasih contoh aja biar mudah. Misal teman-teman udah tahu nih agenda ke depannya ini adalah rapat. Kemudian ketemu klien. Kemudian ternyata ada undangan nih dari temannya teman kita gitu ya. Kondangan nikah gitu ya. Kemudian ada ajakan belanja nih, ayo kita belanja yuk gitu ya. Teman kita ngajak belanja nih. Kemudian kelima ada olahraga. Keenam ini ada nongkrong. Gitu ya. Oke, yang pertama adalah rapat. Rapat ini penting nggak sih? Penting dong. Karena ini beririsan dengan pekerjaan kita gitu. Urgent nggak sih? Urgent, karena hasil dari rapat itu akan menentukan keputusan uh, untuk tujuan perusahaan misal. Maka yang dapat kita lakukan adalah kerjakan sekarang. Maka rapat akan masuk di sini. Rapat harus dikerjakan sekarang. Kemudian kita akan ketemu klien, gitu ya. Ketemu kliennya klien penting nih A1 gitu ya. Yang gak usah ditanya lagi, udah penting urgent gitu ya. Maka kerjakan sekarang, ketemu klien. Kemudian kondangan. Kondangan ini adalah teman kita yang nggak pasti kenal-kenal banget gitu ya. Nggak terlalu kenal-kenal banget. Temannya teman kita. Penting nggak? Ya nggak penting soalnya buat kita. Tapi urgent nggak sih? Urgent. Cuman karena kita udah ada rapat dan juga ketemu klien di list kita gitu ya, maka delegasikan aja. Kita titip aja ke teman. Itu tadi. Itu nggak penting tapi urgent. Harus kita kerjakan gitu ya. Kalau nggak dikerjakan, kenapa sih kalau nggak dihindari atau ditinggalkan? Ya kita malu kalau ketemu gitu ya. Karena itu juga amanah juga. Kemudian belanja. Nah, ternyata belanja ini penting atau enggak bagi kita? Kita punya kok barangnya, kita nggak penting-penting banget tuh ajakan belanja sama teman. Itu nggak penting. Urgent nggak? Nggak urgent. Akhir bulan lagi ngajakin belanjanya. Urgent ya? Nggak urgent. Gitu ya. Maka hindari, tinggalkan belanjanya ada di sini. Udah bilang aja. Belajar untuk bilang tidak. Oh, enggak dulu deh aku kalau belanjanya sekarang gitu ya. Kemudian ada olahraga. Olahraga penting nggak sih? Ya penting untuk kesehatan. Cuman urgent nggak sih? Ya nggak urgent banget kalau kita nggak olahraga, ya nggak akan sakit di saat itu juga. Maka yang harus kita lakukan adalah karena itu penting dan tidak urgent, jadwalkan. Kita akan menjadwalkan olahraga. Olahraga akan kita jadwalkan. Kemudian nongkrong. Ini nih bisa teman-teman analisis sendiri gitu ya. Nongkrong ini termasuk penting atau nggak penting, urgent atau nggak urgent. Kalau di dalam hidup biasanya aku akan membagi. Itu akan menyita waktuku, itu akan memberikan benefit nggak sih ke aku? Misal ada benefit ilmu, pengalaman, atau uang, atau relasi, networking gitu ya.
Kalau itu akan menambah ilmuku, menambah uang atau menambah ya minimal satu lah dari hal-hal itu, maka aku akan menaruhnya ke dalam diagram ini gitu ya. Itu urgent, itu nggak urgent gitu ya. Nongkrong teman-teman bisa taruh di list sendiri. Ini catatan terakhir dari aku gitu ya, di dalam hidup, di dalam time management, kita harus bisa ini. Yang pertama kita harus bisa menentukan tujuan dan juga penghargaan terhadap diri kita. Memprioritaskan tujuan kita, tugas-tugas kita dari tujuan kita. Ya. Kemudian kita harus, ini juga penting, kita harus belajar untuk mendelegasikan. Karena nggak semua hal itu bisa kita lakukan. Kita harus belajar mendelegasikan tugas pekerjaan kita kepada orang lain. Terkadang hambatan dari orang perfeksionis dan gak percayaan itu. Dia nggak bisa mendelegasikan. Nanti ada caranya sendiri kalau kita berbicara tentang mendelegasikan tugas. Kemudian lakukan dari cubitan terkecil, gitu ya, dari jadwal-jadwal kita, lakukan yang dari yang paling mudah dan paling kecil. Kemudian dari deadline-deadline kita, usahakan itu tuntas. Kemudian untuk kesehatan, rencanakan makan kita. Jamnya, jumlahnya, gitu ya, kualitasnya. Karena kesehatan itu juga salah satu yang akan mempengaruhi kita di masa depan. Apa yang kita makan sekarang menentukan kita 1 tahun, bahkan 10 tahun ke depan. Say no to multitasking. Gitu ya. Udah tahu multitasking itu akan menurunkan kualitas pekerjaan kita. Kemudian hubungkan antara kegiatan dan juga tujuan. Kemudian blok semua hal yang dapat mendistrak kita. Entah itu urusan gebetan, gitu ya, urusan dengan saudara, urusan dengan apapun ya, itu jika dapat mendistrak tujuan kita, tujuan gede kita, maka hindari. Kemudian jadwalkan hari demi hari kalian gitu ya. Kalau kalian udah bisa merencanakan, menjadwalkan, itu akan baik. Kemudian ambil istirahat sebelum kita tidur gitu ya. Kemudian saya belajar untuk belajar untuk berkata tidak gitu ya. Nggak semua hal dapat kita iakan, misalnya diajak ke sana ayo, di ini ayo, padahal banyak sekali tugas-tugas kita yang belum selesai. Belajar untuk berkata tidak. Ini juga ada ilmunya, nanti kita akan bahas di video berikutnya tentang deadline dan juga delegate and say no. Don't get lost in the detail. Jangan lupa detail-detail kecil itu biasanya yang akan membedakan kita dengan orang lain. Try to not to be overwhelmed. Gitu. Kita jangan tenggelam dengan terlihat terlalu sibuk gitu, padahal nggak produktif. Terakhir dari aku, keep your inspiration. Jaga inspirasimu, jaga motivasimu. Orang-orang yang memotivasi kalian, apapun hal-hal yang memotivasi itu harus kita jaga gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa aku share ke teman-teman tentang time management. Semoga teman-teman bisa menerapkan itu ya, tentang apa yang harus dihindari dari multitasking, menjadwalkan itu, kemudian memprioritaskan gitu ya, termasuk hal-hal kecil tadi. Memecah tujuan gede, jangan lupa memecah tujuan gede kita ke dalam setangkup-setangkup kecil gitu ya. Kalau kata Christina Dangdut itu secawan-secawan gitu ya, secawan madu. Kita harus bisa memecah target kita. Semoga ilmu ini bermanfaat. Share jika menurut kalian positif. Terima kasih dan sampai jumpa.